Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yesaya 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi idaun yakka bangsu parbegu mahati gorammu, jala saluhut akka raja hamuleomu, jala ikon margoarhon goarne baruho, si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Melihat kebenaran dan kemuliaan Allah. Semangat pengharapan membuat seseorang bertindak semakin lebih baik. Pasal ini membicarakan saat ketika Yerusalem akan dipenuhi dengan kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Umat Allah akan hidup di dalam tembok-temboknya dengan damai, sejahtera, dan sukacita, dan seluruh dunia akan beruntung dari pemuliaannya. Hari ini akan terjadi setelah juru selamat datang kembali pada akhir zaman. Apa yang akan dilakukan Allah bagi jemaat? Jika Nabi hanya dapat berdoa dan berkhotbah, tetapi Allah akan meneguhkan firman-Nya dan menjawab doa-doa. Jemaat akan sangat dikagumi. Apabila kebenaran yang merupakan keselamatannya, pujiannya, dan kemuliaannya bersinar, bangsa-bangsa akan melihatnya. Kabar-kabar tentangnya akan dibawa kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan tawaran akan diberikan kepada mereka. Mereka dapat melihat kebenaran ini dengan sedemikian rupa sehingga dapat berbagi di dalamnya kalau bukan karena kesalahan mereka sendiri. Bahkan raja-raja akan melihat dan jatuh cinta dengan kemuliaan kebenaranmu, akan mengabaikan kemuliaan istana-istana dan kerajaan-kerajaan mereka sendiri, dan berbalik memandang dan merawat kemuliaan rohani dari jemaat sebagai kemuliaan yang unggul. Jemaat akan benar-benar mengagumkan. Nama besar membuat orang menjadi besar di dunia, dan mereka sangat dihormati karena itu. Kehormatan mendapatkan nilainya dari martabat orang yang memberikannya. Allah adalah sumber kehormatan, dan dari Dialah kehormatan jemaat berasal. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru, nama yang menyenangkan, nama yang sebelumnya tidak pernah disebutkan untuk engkau, bahkan pada hari kemakmuranmu yang terbesar sekalipun, dan nama sebaliknya yang dengannya engkau disebut pada hari kesengsaraanmu. Engkau akan memiliki ciri baru, akan diangkat pada martabat baru, dan orang-orang di sekelilingmu akan memiliki pemikiran-pemikiran baru tentangmu. Hal ini tampak dirujuk di dalam janji Allah dari Wahyu 2:17 tentang batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, dan janji tentang nama kota Allahku dan namaku yang baru. Itu adalah nama yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri, yang kita yakin tidak akan salah memberi nama, dan yang akan mengharuskan orang lain untuk memanggil jemaat dengan nama yang telah Dia berikan kepadanya. Ia akan menyebut sebagai mahkota. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, bukan di kepala, seolah-olah menambahkan suatu kehormatan atau kuasa yang nyata padanya, seperti yang demikian halnya dengan mahkota pada orang-orang yang dimahkotai, melainkan di tangannya. Dia senang menganggap mereka dan memperlihatkan kepada mereka sebagai kemuliaan dan keindahan baginya ketika Ia membawa mereka untuk menjadi umatnya, itu supaya mereka bisa menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagi Allah. Sahabat yang baik hati, setia dalam pengharapan kepada Allah dengan tetap tekun di dalam doa dan semangat dalam penantian, membuat kita mampu untuk melihat tindakan Allah yang memulihkan jauh lebih baik dari yang kita harapkan, dari yang kita pikirkan. Dan melalui kehadiran kita yang berharap kepada Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat kebenaran dan kemuliaan Allah.
Orang menjadi tertarik dengan apa yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, sebagaimana digambarkan. Bahkan raja-raja akan melihat kemuliaan Allah melalui kehadiran umat pilihannya, melalui kehadiran kita. Raja-raja akan meninggalkan kemuliaan dunia ini, tetapi mereka akan memandang cahaya kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan-Mu di dunia ini, dan kami percaya Engkau memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.